Miris, ada pungutan liar senilai 18,5 miliar rupiah di Raja Ampat setiap tahunnya. Kepala Satgas Penindakan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Dian Patria menyatakan, pungutan liar ini ditemukan dalam sejumlah bidang. Contohnya, di Kepulauan Wayak, yang merupakan gugusan pulau paling terkenal di Raja Ampat. Dian menambahkan, setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, maka oknum masyarakat meminta 100.000 hingga 1 juta rupiah per kapal. KPK juga menemukan pungli berupa pembayaran tanah yang ditagih oleh oknum masyarakat kepada hotel-hotel yang berdiri di pulau-pulau. Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK pada Juni 2024 melanjutkan tren penurunan. Hasil survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan indeks keyakinan konsumen Juni sebesar 123,3, lebih rendah dibandingkan 125,2 pada bulan sebelumnya. Namun masih terbilang kuat atau di atas ambang batas 100. Angka indeks keyakinan konsumen tersebut juga merupakan yang terendah dalam 4 bulan terakhir. Bank Indonesia mengungkapkan, kuatnya keyakinan konsumen pada Juni 2024 didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depannya. Indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen Juni 2024 tercatat masing-masing sebesar 112,9 dan 133,8. Semakin turunnya optimisme 6 bulan ke depan tercermin dari indeks ekspektasi konsumen atau IEK. Indeks turun 1,2 poin menjadi 133,8. IEK pada saat survei Juni sama dengan survei pada Maret 2024, tetapi menjadi yang terendah sejak survei pada September 2023 atau sekitar 9 bulan terakhir. Sementara itu, indeks ekspektasi kegiatan usaha saat disurvei pada Juni jatuh ke 131,5 dan menjadi ke level terendah sejak Februari 2024. Kondisi ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam memandang bisnis ke depan semakin sulit. Indeks ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan ke depan juga jatuh. Survei pada Juni menunjukkan indeks melemah ke 131,7. Kondisi ini mencerminkan pandangan masyarakat yang menganggap semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan selama 6 bulan ke depan. Rumah makan Padang hingga warteg patut waspada. Pasalnya stok cabai merah dan rawit tanah air mulai kritis. Kementerian Pertanian menegaskan stok cabai rawit saat ini disebutkan masih aman. Namun tanda-tanda menurunnya produksi sudah terlihat karena di beberapa daerah sentra produksi mengalami kekeringan dan gagal panen. Dirjen Hortikultura Kementan Bambang Sugiarto memprediksi pasokan cabai rawit menurun pada November dan Desember 2024. Meski begitu, pihaknya masih yakin kondisi masih cukup karena stok di Magelang, Jawa Tengah dan Jawa Barat masih aman. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat harga cabai rawit dan cabai merah memang mengalami kenaikan, namun jumlah daerah yang mengalami kenaikan berangsur turun. Sementara data dari Badan Pangan Nasional per 8 Juli 2024, harga cabai rawit terlihat mengalami kenaikan sebesar Rp1.350 per kilogram, sementara cabai keriting naik Rp320 per kilogramnya. Sejumlah negara yang tergabung dalam organisasi Liga Arab sepakat untuk memboikot perusahaan yang berafiliasi dengan Israel. Delegasi Arab juga mengeluarkan imbauan kepada perusahaan lain menuntut mereka menarik investasi dan menghentikan kerjasama dengan rezim pemukiman kolonial sesuai dengan aturan boikot yang telah ditetapkan. Konferensi Liga Arab juga menekankan pentingnya memperkuat kerja Badan Boikot Arab dan menindaklanjuti upaya serta kegiatan mereka dalam melaksanakan ketentuan boikot Arab. Negara-negara blok ekonomi BRICS saat ini tengah berupaya meluncurkan sistem keuangan independen dari dominasi pihak ketiga. Duta Besar Rusia untuk China, Igor Margulov, menyebutkan volume transaksi Rusia dalam mata uang nasional dengan negara-negara BRICS lainnya terus meningkat. Omset perdagangan Rusia-China telah mencapai 240 miliar dolar Amerika atau sekitar 3.900 triliun rupiah, dan sebanyak 92% dari perdagangan dilakukan dalam mata uang rubel dan yuan. Meski memperkenalkan mata uang tunggal baru masih jauh dari kata sepakat, tetapi Margulov menekankan bahwa kelompok tersebut telah bergerak ke arah single currency. Bulan lalu, Wakil Menteri Keuangan Rusia, Ivan Sebeskov, mengatakan bahwa Rusia tengah berupaya menciptakan infrastruktur penyelesaian dan pembayaran bersama dengan bank sentral negara-negara anggota BRICS.
Pejabat senior negara tersebut menjelaskan bahwa blok ekonomi tersebut tengah berupaya meluncurkan plafon Brick Bridge untuk penyelesaian dalam mata uang nasional.